pendapat-pendapat ulama tafsir dimasukkan, pendapat-pendapat ulama nahwu juga dimasukkan, dan dari segi usul fikihnya juga dimasukkan. Karena memang itu nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu ketika kita memahami Al-Quran, itu tidak hanya dari terjemah. Itu bahayanya kalau memahami Al-Quran terjemah. Akhirnya dia yang dipahami bukan Al-Qurannya, tapi terjemahannya, bukan Al-Qurannya. Karena bahasa Arab itu ada yang sulit untuk dikatakan dalam bahasa Indonesia. Tidak, ada yang tidak bisa diterjemahkan, tapi bisa diartikan, tapi tidak bisa diterjemahkan. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu, untuk memahami Al-Quran itu tidak boleh hanya dengan arti. Kalau memahami Al-Quran itu dengan arti saja, maka saya sampaikan 99% tersesat memahaminya. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, di mana tidak semua amal kita atau bacaan kita itu selalu disunahkan dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti sholat itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena sholat itu sudah ditentukan permulaannya adalah dengan takbiratul ihram, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu adalah digunakan untuk zikir yang tidak murni. Kalau zikir murni itu tidak disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang lalu, di mana dalil dari Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa ajdam fahuwa aqta. Kemudian hadis satu lagi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa abtar fahuwa ajdam fahuwa aqta. Ada dua hadis. Lalu Imam Baijuri mengemukakan sebuah semacam dialog. Beliau menyampaikan, wa in qulta, apabila Anda mengatakan atau Anda berpendapat, bainal khabarainil madkuraini, di antara dua khabar tadi, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa ajdam fahuwa aqta. Satu lagi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa abtar fahuwa ajdam fahuwa aqta. Seakan-akan di sini ada dua khabar ini ta'arudun, seakan-akan bertentangan. Yang mana yang harus kita gunakan? Bismillahirrahmanirrahim atau yang kita gunakan alhamdulillahirabbil alamin? Maka di antara kedua-duanya ini seakan-akan bertentangan, tapi sebetulnya tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena kedua-duanya adalah ibtidak, keduanya adalah permulaan dalam perbuatan kita, baik Bismillahirrahmanirrahim maupun Alhamdulillahirabbil alamin. Dan
kedua-duanya itu juga tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. La yuqalu, tidak dikatakan inna hadzal muallafa syi'run 'alar rajihi. Ada yang mengatakan bahwasanya yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, apa yang disusun? Syairnya itu yang bunyinya Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'asalatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Ini yang dominan adalah syair. Khilafan liman qala, berbeda dengan ada orang yang mengatakan innar rijsa laisa syi'ran. Syair dalam bentuk rajas itu bukanlah syair. Ada yang mengatakan begitu. Waqad qala ulama'u, dan ulama telah berpendapat la yubda'u syi'ru bil basmalati. Syair itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok syair tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Li'anna naqulu, karena kami berpendapat asy-syi'ru alladzi la yubda'u bil basmalati wal muharram. Karena kami berpendapat syair yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah syair yang haram. Ada syair yang tidak haram, ada syair yang haram. Syair yang tidak haram seperti apa? Yang seperti tadi, yang tadi sudah kita bacakan tadi, itu syair yang tidak haram. Karena isinya adalah ilmu. Seperti ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin. Ini syair tapi isinya adalah nasihat, isinya adalah ilmu. Maka di sini tidak dikatakan itu haram. Lalu syair yang haram itu seperti apa? Kahajwin man la yahillu hajwahu. Seperti menghina, merendahkan orang yang tidak pantas untuk direndahkan. Dulu tuh ada syair-syair yang mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syair-syair seperti itu tidak pantas disampaikan kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah orangnya mulia. Makanya Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah umatku, kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Mereka berbuat seperti itu kan karena tidak tahu siapa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga awil makruhu, syair yang makruh. Seperti apa? Kata ghazuli fi ghairi muayyanin. Seperti syair yang di dalam syairnya itu isinya tentang puji-pujian terhadap lekuk-lekuk tubuh perempuan. Jadi isinya itu rayuan-rayuan gitu. Yang seperti ini disebut dengan syair yang makruh, yang di dalamnya memuji lekuk-lekuk tubuh perempuan yang tidak karu-karuan. Yang seperti ini bentuk syairnya, hukumnya adalah makruh. Maka syair yang haram tidak boleh diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Syair yang makruh tidak boleh diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma yata'allaku bil ulumi, adapun yang berkaitan dengan ilmu, syair tapi berkaitan dengan ilmu, kahadil mangdumati, seperti nazam-nazam ini, nazam tadi yang sudah saya bacakan, fayubda'u bil basmalati ittifaqan. Ulama sepakat yang seperti itu disunahkan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau sebelum menyampaikan alhamdulillahi ala silatihi, di atasnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'asalatihi. Beliau mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena ini adalah isinya berkaitan dengan ilmu.
Wa innama lam ya'ti biha nadman, akan tetapi beliau tidak mendatangkan di dalam nazam itu langsung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya tidak dimasukkan ke dalam nazam. Bismillahnya ditaruh di luar nazam. Bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahi ala silati, tidak masuk ke dalam nazam. Berbeda dengan yang dilakukan dengan Imam Asy-Syatibi. Kalau Imam Asy-Syatibi memasukkan bismillahnya itu ke dalam nazam, seperti beliau sampaikan, bada'tu bi bismillahi min nazmi awwala. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang belajar seni baca Al-Quran. Ini seperti rumusnya. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala. Dan biasanya di sini lagunya masih lagu Bayati. Karena saya bukan ahlinya, yang ahlinya Ustadz Ridwan. Nah, dia yang bisa melakukan ini. Nah, cuman yang saya tahu ini biasanya digunakan dalam bentuk irama Bayati yang pertama sekali. Beliau Imam Asy-Syatibi menaruh kalimat bismillahirrahmanirrahim tapi tidak sempurna di dalam nazam langsung. Li'annahu khilaful ula. Karena kalau ditaruh di dalam nazam secara sempurna itu akan berselisih dengan yang paling utama. Kenapa? Karena kalau ditaruh di dalam nazam itu nanti bisa merubah arti. Kenapa kok bisa merubah arti? Karena nazam itu mengikuti baris-baris. Kata-katanya harus sama. Kalau tidak sama tidak bagus. Oleh karena itu tidak boleh kalau Al-Quran itu dimasukkan ke dalam nazam dalam bentuk secara utuh. Makanya di sini cukup bismillahi. Tidak ada ar-Rahman ar-Rahim. Bada'tu bi bismillahi. Tidak sempurna. Summa i'lam, kemudian ketahuilah annal ba'a fil basmalati, bahwasanya ba di dalam basmalah. Sekarang kita sedang mengupas kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yang kita kupas sekarang huruf ba-nya dulu. Bismillah kan diawali dengan ba. Bismillahirrahmanirrahim. Kupasan pertama adalah huruf ba. Huruf ba di dalam bismillahirrahmanirrahim itu imma lil musahabati ala wajhi tabarruki, itu bisa diartikan sebagai musahabah. Musahabah itu artinya penyerta. Bismillahnya itu sebagai penyerta, ba-nya itu penyerta. Kenapa dan untuk apa? Liwajhi tabarruk, untuk tabarruk, untuk minta berkah. Jadi ba-nya ini disetelahkan di dalam bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan ba. Ba-nya itu adalah lil musahabah, untuk penyerta. Tujuannya adalah liwajhi tabarruk, untuk tabarruk. Tabarruk itu minta berkah, memohon berkah kepada Allah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Dan tidak hanya kita-kita saja yang suka meminta berkah atau memohon berkah kepada Allah. Sahabat Nabi juga pernah minta berkah kepada Nabi berupa air wudhunya, rebutan dipakai untuk diminum, untuk mengambil berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, di Al-Quran juga disebutkan Nabi Zakaria itu tabarruk, mengambil berkah kepada tempat yang digunakan oleh Maryam bermunajat, yaitu di mihrab. Sehingga hasilnya adalah Nabi Zakaria akhirnya punya anak. Kenapa kok Nabi Zakaria bertabarruk di tempat mihrabnya yang digunakan oleh Maryam di situ? Karena Nabi Zakaria lama sekali nggak punya anak, udah sampai kakek-kakek nggak punya anak, sementara beliau mengharapkan keturunan. Nabi Zakaria menginginkan itu, tapi nggak dapat.
Akhirnya begitu melihat Maryam bermunajat di mihrab itu, terlihat di situ ada makanan. Lalu ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Dari mana nak makanan ini? Dijawab oleh Maryam, "Hadza min indi rabbi." Ini dari Allah wahai ayah, ini dikasih oleh Allah. Ternyata di situ tempat itu adalah tempat yang berkah, di mana ketika berdoa itu makbul doanya. Seperti kalau sekarang yang kita kenal adalah multazam. Multazam itu tempat yang berkah, di mana orang yang berdoa di situ pasti diijabah. Doanya itu akan diijabah oleh Allah. Seperti halnya Nabi Zakaria meminta di tempat yang berkah yang telah digunakan oleh Maryam. Di situ Maryam mendapat berkah dari Allah berupa hidangan, lalu Nabi Zakaria pun turut mengambil berkah di situ. Akhirnya Nabi Zakaria minta anak itu pas wawa qaimun, pada saat itu Nabi Zakaria sedang sholat, itu dikasih tahu oleh malaikat bahwasanya Nabi Zakaria bakalan punya anak namanya Yahya. Nabi Zakaria juga kaget. Kenapa kok bisa begitu? Karena istrinya sudah tua, mandul. Udah tua mandul, lagi muda saja nggak bisa punya anak, apalagi sudah tua. Kok masih bisa punya anak? Bagaimana rasanya? Nggak mungkin menurut Nabi Zakaria pada saat itu. Lalu Nabi Zakaria minta kepada malaikat itu, kalau begitu kasih tahu tanda-tandanya, wahai malaikat, kalau memang istriku akan hamil. Lalu dikasih tahu oleh malaikat, tanda-tandanya adalah Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tanda-tandanya kalau bakalan kamu nanti akan punya anak adalah tanda-tandanya kamu nanti selama 3 hari tidak bisa ngomong apa-apa kecuali hanya dengan isyarat, bisu selama 3 hari. Ternyata begitu ia sampai di rumah, ketika bertemu dengan istrinya, bertemu dengan orang yang lainnya, tidak ngomong apa-apa, dia nggak bisa ngomong kecuali dengan isyarat. Ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda istrinya hamil. Di situ baru Nabi Zakaria tahu, oh berarti istriku sedang hamil, begitu. Jadi ibu-ibu nanti kalau pulang ditanya langsung suaminya, masih bisa ngomong atau tidak gitu. Kalau ternyata ditanya tidak bisa ngomong, Pak sarapan apa? Nggak bisa ngomong, itu tanda-tanda ibu sedang. Iya begitu. Nabi Zakaria seperti itu. Ini tanda-tanda tempat yang tidak hanya itu. Seorang ulama bernama Imam As-Sabki. Imam As-Sabki itu Masya Allah, karangannya, kitabnya banyak sekali yang disusun. Tapi beliau itu masih mencari tempat duduknya Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi ngajar. Untuk apa mencari tempat duduknya Imam Nawawi ngajar? Untuk mengambil berkah, untuk tabarruk kepada tempat duduknya Imam Nawawi. Bagaimana caranya? Pengen sholat di tempat duduknya Imam Nawawi pada saat mengajar. Karena Imam Nawawi itu usianya cuma 46 tahun, tapi karyanya maha dahsyat. Karena Imam Nawawi itu diberi karomah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau nyusun kitab itu, pas lampunya habis minyaknya, itu yang digunakan untuk menerangi adalah tangan kirinya. Tangan kirinya dari ujung jarinya itu keluar sinar, kemudian tangan kanannya ini menulis. Itu saking pinginnya menelurkan kitab Taurat, ingin mewariskan kitab kepada kita-kita semua ini, maka dibantu oleh Allah dengan cahaya yang berasal dari tangannya. Yang kiri, yang kanan itu menulis. Inilah Imam Nawawi, umur 46 tahun, tapi karyanya lebih dari 46 karyanya. Banyak karyanya. Dan salah satu diantaranya yang paling panjang itu adalah Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, disarahnya menjadi Majmu' Syarhil Muhadzab. Nah, Imam As-Sabki itu masih mencari tempat duduknya Imam Nawawi untuk bertabarruk, memohon berkah kepada Allah melalui tempat duduknya Imam Nawawi. Maka
Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan ba. Yang pertama, ba bimakna al-musyahabah. Ba artinya musyahabah, yaitu penyerta ala wajib tabarruki, untuk tabarruk. Jadi ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti tabarruk kepada Allah. Tabarruknya apa? Minta sesuatu kebaikan, ziyadatul khairi wal manfaat, tambahnya kebaikan dan tambahnya manfaat. Kita makan, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan, maka makanan itu akan bermanfaat buat tubuh kita dan juga akan menambah kebaikan kepada tubuh kita. Aulil isti'anati kadzalika. Bisa juga baknya itu tidak hanya untuk tabarruk, tapi baknya itu untuk isti'anah, pertolongan. Jadi baknya ini digunakan untuk pertolongan, minta tolong kepada Allah. Tidak hanya tabarruk, tapi digunakan untuk minta tolong kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya untuk wajib tabarruk, bukan hanya untuk tabarruk, tapi bisa juga untuk minta tolong. Jadi ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, baknya itu adalah lil musyahabah, ada baknya itu adalah lil isti'anah. Wala mani'a minal isti'anati bi ismihi ta'ala. Karena tidak ada larangan, tidak ada halangan, tidak ada larangan minta tolong dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, namanya Allah itu Bismillahi, dengan nama Allah. Tidak ada masalah untuk minta pertolongan melalui namanya Allah Ta'ala. Kama yusta'anu bidzatihi, seperti halnya minta tolong terhadap zatnya Allah. Jadi minta tolong kepada nama Allah itu sama dengan minta tolong kepada zatnya Allah. Lalu ada pertanyaan begini, mana di antara keduanya tadi, ba itu kita anggap sebagai lil musyahabah atau ba kita anggap lil isti'anah? Mana yang lebih bagus di antara dua ini? Ba sebagai penyerta atau ba untuk minta tolong? Beliau jelaskan di sini, wal aula ja'alaha lil musyahabah. Yang lebih utama ketika kita menganggap ba itu adalah lil musyahabah, untuk penyerta, bukan untuk minta tolong. Itu yang lebih utama. Kenapa kok yang lebih utama ba ini digunakan sebagai musyahabah? Li'anna ja'alaha lil isti'anati fihi isa'atul adabi. Karena kalau kita menjadikan ba itu adalah ba isti'anah, tidak ba musyahabah, maka kita itu akan memperoleh namanya isa'atul adab, akhlak yang buruk. Kita tidak beradab, tidak punya adab kalau menganggap ba itu adalah ba isti'anah. Kalau ba musyahabah itu penyerta ala wajib tabarruk, minta berkah kepada Allah. Tapi kalau ba itu adalah isti'anah, maka ba ini adalah ba minta tolong. Dan ba minta tolong dengan nama Allah seperti itu, ini adalah isa'atul adab, adab yang buruk. Kenapa kok kita katakan sebagai adab yang buruk? Li'anna ba'al isti'anati tadkhulu alal alati. Karena ba isti'anah itu biasanya masuk pada alat. Jadi akan menyamakan Allah dengan alat. Contohnya begini, katabtu bil kolami, aku menulis dengan pertolongan pena. Jadi kalau menganggap ba itu adalah ba isti'anah, maka Allah itu seperti pena. Maka itu dikatakan isa'atul adab. Contoh lagi, hadartu ilal masjidi bil jawwalati. Aku datang ke masjid melalui pertolongan sepeda motor. Artinya ini adalah alat. Pena adalah alat, sepeda motor adalah alat. Maka kalau bi itu adalah lil isti'anah, maka itu wajar kalau dikatakan isa'atul adab. Kenapa kok isa'atul adab? Karena menyamakan Allah dengan alat. Sementara Allah itu bukan alat.
Allah itu maha yang menciptakan semuanya, termasuk alat itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayalzamu 'alaiha ja'ala ismallahi maksudan li ghairihi. Kalau ba itu adalah lil isti'anah, untuk minta tolong, berarti nama Allah itu dimaksudkan untuk yang selain Allah, bukan Allah tapi hanya namanya saja. La lidzati, dan juga bukan zatnya Allah yang dimaksud begitu. Jadi selain Allah, kalau itu adalah lil isti'anah, oleh karena itu dikatakan isa'atul adab. Illa ayyuqala, hanya saja boleh juga kita menggunakan ba itu sebagai isti'anah. Inna man ja'alaha lil isti'anati, orang yang menjadikan ba di dalam bismillahirrahmanirrahim, atau orang yang menganggap ba di dalam bismillahirrahmanirrahim itu adalah isti'anah, nudhira ila jihatin ukhra, itu dilihat atau diperhatikan dari sisi yang lain. Apa itu? Wahya annal fi'lal masyru'a fihi la yatimu 'alal wajhil akmali illa bi ismillahi ta'ala. Boleh kita menganggap ba itu adalah ba isti'anah itu ketika dilihat dari sisi lain. Apa itu? Kata kerja yang harus ditulis di dalam kalimat itu la yatimu fihi, tidak akan sempurna, tidak akan benar-benar sempurna illa bi ismillahi ta'ala, kecuali dengan nama Allah Ta'ala. Jadi ini untuk keperluan sempurnanya sebuah kalimat. Ketika yang seperti itu, maka ini boleh ba ini dianggap ba isti'anah. Karena apa? Karena memang kalimat itu tidak akan sempurna kalau tidak menggunakan nama Allah. Lakin qad yuqalu, akan tetapi ada yang berpendapat kadang-kadang juga madzinnatul isa'i mazalat maujudatan. Prasangka su'ul adab atau akhlak yang buruk itu masih tetap ada. Jadi ada yang berpendapat seperti itu, walaupun tujuannya adalah untuk keperluan sempurnanya kalimat. Kata kerja atau fi'il itu kalau tidak diikuti dengan nama Allah, bismillahi, dengan isti'anah tadi, itu tidak akan lengkap. Masih juga mazalat maujudatan isa'atul adab. Isa'atul adab, adab yang buruk, masih ada juga dianggap ada. Wa maknaha al-isyariyu, dan arti dari ba di sini adalah al-isyari. Al-isyaru itu adalah isyarat. Apa itu? Contohnya bi kana makana. Kalimat ini agak sulit nih. Bi kana makana. Karena aku, maka yang telah ada itu ada. Atau bi yakunu ma yakunu. Karena aku, yang akan ada itu akan ada. Karena aku, maksudnya adalah karena Allah, sesuatu yang akan ada itu akan ada. Sesuatu yang telah ada itu telah ada. Karena aku, karena Allah. Bi kana makana, bi yakunu ma yakunu. Ini semuanya adalah karena Allah. Bi, karena aku, kana makana, yang telah ada itu ada. Bi, karena aku, yang akan ada itu akan ada. Kalau Allah tidak menghendaki, maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Wahina idin yakunu fil bai isyaratun ila jami'il aqaidi. Maka pada kondisi seperti itu, bi kana makana, bi yakunu ma yakunu, seperti itu, maka ini adalah isyarat pada seluruh aqaid, pada seluruh keyakinan kita. Artinya keyakinan kita ini bertumpu bahwasanya kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan ada yang terjadi.
Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu itu terjadi. Itu kalau Allah menghendaki. Maka di sini isyaratun merupakan isyarat kepada seluruh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat kepada akidah kita. Li'annal murada, karena yang dimaksud dengan bi kana makana adalah bi wujida ma wajada. Karena aku sesuatu yang telah diadakan itu ada. Maksudnya begitu. Bi kana makana tadi adalah maksudnya adalah bi wujida ma wajada. Sesuatu yang ada atau sesuatu yang telah diadakan itu ada. Itu karena aku. Karena Allah maksudnya. Bi ini adalah Allah. Karena aku sesuatu yang telah diadakan itu ada. Terus bi yakunu ma yakunu maksudnya adalah bi yujadu ma aujada yujidu ma yujidu. Bi yujadu ma yujidu. Karena aku sesuatu yang akan diadakan itu akan ada. Itu maksudnya seperti itu. Wala yakunu kadzalika illa man ittasafa bi sifatil kamali. Ini semua tidak akan bisa melakukan sesuatu yang telah ada itu ada karena aku, sesuatu itu yang akan diadakan itu akan ada karena aku. Ini semua tidak akan bisa terjadi kecuali yang dikatakan aku tadi adalah orang yang mempunyai sifat yang sempurna. Yang disebut dengan aku tadi di sini, yang dia bisa bi kana makana, bi yakunu ma yakunu, karena aku sesuatu yang telah ada itu ada, karena aku sesuatu yang akan ada itu ada. Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan illa man ittasafa bi sifatil kamali, kecuali terhadap yang memiliki sifat sempurna wa tanazzaha ani sifatin nuqsan, dan yang bersih dari sifat kekurangan. Jadi tidak akan mungkin terjadi pada sembarangan. Pasti terjadi pada zat yang tidak punya kekurangan, terjadi pada zat yang sangat sempurna. Lah manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu walaupun manusia itu bisa mengadakan, tetapi masih juga ada ketidaksempurnaannya. Makanya ada namanya motor Honda 75, ada. Naik lagi motor Honda 800, naik lagi motor itu karena manusia memiliki sifat tidak sempurna. Coba ketika Allah menciptakan manusia, dari dulu ya seperti ini bentuknya. Orang dulu hidungnya seperti ini ya, sampai sekarang seperti ini. Belum pernah Allah inovasi hidungnya naik ke atas. Coba bayangkan kalau hidung ini naik ke atas. Itu kalau hujan kan kebingungan. Atau dulu Allah salah membuat hidung manusia ini naik ke atas. Ini lubangnya itu di atas. Begitu keluar pas hujan, air masuk, ngerepoti ini terus dirubah posisi hidungnya. Enggak ada seperti itu. Begitu Allah jadikan langsung sempurna. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menjadikan yang akan ada itu ada, yang telah ada itu ada, illa man ittasafa bisifatin kamalin, kecuali zat yang memiliki sifat sempurna. Oleh karena itu Allah kalau menciptakan ya seperti itu menciptakan. Kan coba kita perhatikan dari dulu sampai sekarang bentuk kita kan seperti ini ya, bentuk manusia seperti ini. Ada kepalanya, kemudian kanan kiri ada kupingnya gitu. Belum pernah kuping itu taruh di depan sini, sikok di belakang sini, belum pernah. Atau mungkin waktu itu Allah salah menaruh posisi kuping, kemudian belakangan begitu lahir dibeneri kupingnya. Enggak pernah terjadi seperti itu. Jadi begitu Allah melakukan sesuatu langsung sempurna.
Oleh karena itu tidak ada yang bisa melakukan bi kana makana bi yakunu mayakunu kecuali man ittasofa bisifatin kamalin, kecuali yang punya sifat sempurna dan juga tanazzaha an sifatin nuksan, bersih atau suci dari sifat kekurangan. Kama dzakarahu mim ba'di a'immatit tafsir. Ini persis seperti yang disebutkan oleh para imam-imam tafsir. Jadi imam-imam tafsir ketika mentafsiri bi kana makana bi yakunu mayakunu itu seperti itu. Maka ini adalah isyaratun. Jadi bi itu adalah isyaratun ala jami'il aqaid, isyarat kepada seluruh keyakinan. Apa keyakinannya? Di antaranya adalah tidak ada yang bisa menjadikan ada kecuali yang ada. Yang ada adalah Allah. Dan yang ada ini sudah ada sebelum sesuatu ada. Tidak ada di dunia ini kecuali ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu ada sebelum sesuatu yang ada itu ada. Maka yang ada itu wajib ada. Muter-muter di situ kan. Ya, paham nggak paham ya seperti itulah kalimatnya. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur memang agak bingung Ustaz. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini yang pertama, kapankah kalimat Bismillahirrahmanirrahim diturunkan Allah? Kemudian yang kedua, yang pertama dulu Bu. Yang pertama tadi, kapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan Allah? Kemudian apa hukumnya Ustaz sebelum kita berselawat kepada Rasulullah kita membaca Bismillah? Apa hukumnya? Kemudian yang ketiga Ustaz, ketika kita membaca ayat Al-Quran surat pendek misalnya Inna Ataina itu kita ingin bacanya 10 kali. Apakah bismillahnya di awal saja atau setiap akan memulai ayat itu tadi kita baca bismillah? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ini yang pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kapan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau ditanya kapan waktunya saya nggak ingat itu kapan waktunya. Tapi yang jelas ketika ada sahabat yang menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran yang terkumpul dalam sebuah surat, kemudian di setiap surat itu seakan-akan nyambung, maka pada saat itu lalu Rasulullah sampaikan pemisahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan pada saat Rasulullah menyampaikan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah tafriqu bainas surati was surati. Itu untuk memisahkan antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Oleh karena itu setiap surah itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karenanya lalu ada yang berpendapat kalau begitu surah Al-Fatihah itu adalah diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillah itu adalah merupakan pemisah antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Maka ada kemudian nanti ketika sholat ada yang sholatnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Kalau seperti ini berarti masih mengakui bahwasanya
Bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi kalau Imam Syafi'i langsung keras semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya. Oleh karena itu akhirnya di situ ada banyak pendapat Bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan. Yang jelas Bismillah itu adalah merupakan pemisah antara surah yang satu dengan surah yang lain. Lalu nanti ada pertanyaan, loh kok ada di dalam Al-Quran surah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Surah apa itu? Surah Al-Baqarah, surah At-Taubah ya, surah At-Taubah. Itu karena antara surah At-Taubah dan surah sebelumnya itu masih ada kaitannya, masih nyambung. Oleh karena itu tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab langsung biar nanti nggak ada pertanyaan nyusul yang berkaitan dengan itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu turunnya adalah ketika sahabat bingung untuk memisahkan antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Maka pada saat itu Rasulullah dikasih wahyu oleh Allah, Bismillah ini adalah pemisah antara surah yang satu dengan surah yang berikutnya. Dan susunan-susunan di dalam Al-Quran itu bukan ijtihadnya para sahabat, bukan. Sahabat tidak berijtihad tentang, oh yang pertama Bismillah dulu, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, misalnya kayak gitu. Tidak ada ijtihad seperti itu, tidak sama sekali. Tidak ada ijtihad seperti itu. Tetapi ini adalah sudah qat'i, sudah keputusan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Itulah urutannya. Karena Rasulullah ketika membaca seperti itu urutannya. Oleh karena itu ketika Al-Quran itu sudah sempurna turunnya, maka Rasulullah itu mutkin kepada malaikat Jibril itu 2 kali. Rasulullah nyetor hafalan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu kepada malaikat 2 kali. Setelah Rasulullah menyetor kepada malaikat 2 kali lengkap semuanya, baru Rasulullah meminta supaya sahabat itu membacakan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir itu kepada Nabi. Rasulullah nyetornya kepada malaikat Jibril, sahabat nyetornya kepada Nabi. Oleh karena itu, maka dulu Al-Quran itu yang diperintahkan untuk ditulis, tetapi hadis tidak diperintahkan untuk ditulis. Kenapa kok hadis tidak diperintahkan untuk ditulis? Takut nanti bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Jadi Rasulullah perintahkan tulis wahyu, jangan tulis yang Rasulullah katakan yang bukan wahyu. Yang itu adalah dari Rasulullah SAW sendiri, yang dimaksud dengan ma'udhifa ilan Nabi SAW, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, yaitu adalah hadis. Nah, di sini Al-Quran itu dicatat. Setelah dicatat, Al-Quran itu dibukukan. Siapa? Pada saat siapa membukukannya? Pertama sekali adalah usulan Umar bin Khattab. Usul kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq menolak, awalnya menolak. Kenapa menolak? Karena kata Abu Bakar As-Siddiq, Nabi nggak pernah melakukan ini. Berarti ini adalah bid'ah. Karena Nabi nggak pernah melakukan. Setelah dikasih penjelasan oleh Umar bin Khattab, kira-kira bahasanya seperti ini, coba perhatikan. Kita ini adalah orang yang gemar untuk jihad fisabilillah, dan yang dicari adalah syahid di dalam medan pertempuran. Kenapa yang dicari adalah syahid di dalam medan pertempuran? Karena orang syahid itu sudah pasti masuk surga, dan masuk surganya sangat gampang sekali tanpa hisab, dan bahkan tidak perlu dimandikan. Dikuburkan bersama pakaian-pakaiannya itu. Maka orang mukmin itu diibaratkan itu seperti laron. Apa laron? Ini tahu laron Ibu, Bapak Ibu? Seperti laron yang ada di kalau zaman dulu itu namanya lampu semprong. Lampu semprong itu lampu dari minyak tanah tapi
di situ ada kelas, ada kacanya. Jadi lampu yang ditutup kaca sehingga lampunya itu menjadi nyala terang gitu. Nah, itu seperti laren yang melihat lampu itu. Walaupun di situ nanti ujungnya mati, tetap dia lari ke situ. Jadi ini yang dicari oleh sahabat seperti itu. Kalau ada jihad, malah gembira mereka. Berperang, yang dicari adalah mati syahidnya itu. Kalau nanti para hafid Al-Quran itu syahid semua, lalu Al-Quran ini sampai kepada anak cucu. Makanya begitu disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerimanya. Mulailah dikumpulkan tapi belum sempurna, sehingga dituntaskan oleh Umar bin Khattab, sehingga terjadi sebuah mushaf. Dan mushaf itu ketika Umar bin Khattab meninggal itu dipegang oleh Hafsah. Begitu dipegang oleh Hafsah, akhirnya disempurnakan lagi. Siapa yang menyempurnakan? Utsman bin Affan. Bagaimana cara menyempurnakan Al-Quran itu? Caranya begini. Tidak sekedar ditulis yang telah ada, tidak. Tapi para hafal-hafal Al-Quran dikumpulkan. Setelah dikumpulkan disuruh menghafal dari pertama. Ketika dihafal dari pertama, ini hafalannya, ini tulisannya. Ini hafalannya, ini tulisannya. Ini hafalannya, ini tulisannya. Artinya harus ada hafalan, harus ada tulisan. Itulah sekarang kemudian digunakan setiap membuat karya ilmiah harus ada rujukan, harus ada daftar pustaka. Ini ada hafalan, ada rujukannya. Rujukannya tulisan tadi. Kalau ada hafalan tidak ada tulisan, maka tidak ditulis, dicari dulu. Maka ketika sampai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ketika ketemu dua ayat ini, hafalannya ada, tulisannya enggak ada. Hafalan ada, tulisan tidak ada. Karena hafalan ada, tulisan tidak ada, maka tidak dicatat dulu. Akhirnya dicari. Rupanya tulisan itu ada di Ibnu Huzaimah. Begitu tulisan itu ada di Ibnu Huzaimah, baru kemudian terus dicatat. Jadi untuk menyusun Al-Quran tidak langsung disusun gitu saja, tetapi ada tulisannya, ada hafalannya, baru ditulis. Nah, inilah begitu sahabat kebingungan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah berikutnya, maka Rasulullah sampaikan pemisahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hukumnya sholawat kemudian membaca Bismillah gimana? Sholawat itu zikir murni atau tidak murni? Kalau sholawat itu adalah zikir murni, maka tidak perlu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholawat itu adalah zikir murni. Makanya ketika kita di dalam sholat tidak Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tidak begitu. Jadi sholawat itu adalah zikir murni. Tapi kalau sebelum sholawat itu boleh. Tapi kalau sholawat diawali dengan Bismillah, sholawat adalah zikir murni. Seperti ketika ada orang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dibaca itu untuk zikir, itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada orang meninggal, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak usah seperti itu. Tetapi kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah untuk membaca Al-Quran, maka boleh diawali Bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ada ini enggak? Seperti ketika kita membaca ini Bismillahirrahmanirrahim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh itu kalau membaca Al-Qur'an. Ini surah Al-Baqarah kan yang hafid-hafid Al-Qur'an tuh. Surah Al-Baqarah itu. Ada lagi? Yang ketiga tadi pertanyaannya kalau baca surat Al-Kausar misalnya bacanya sampai 10 kali apakah harus? Oh gitu.
ketika menganggap itu adalah awalan, maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau menganggap itu adalah sambungan, bukan awalan, maka tidak usah membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya, boleh diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, boleh tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Boleh di awal saja, boleh di setiap mengawali inna a'tainakal kautsar tadi. Jadi kedua-duanya boleh. Ketika di awal saja berarti menganggap berikutnya itu bukan awalan. Tetapi ketika kita menganggap berikutnya itu adalah setiap inna a'taina itu adalah awalan, maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita nganggapnya yang mana gitu. Kalau di sini saya perhatikan itu digunakannya sebagai ilmu nahwu. Yang menjelaskan tentang ba itu apa, itu kan ilmu nahwu. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ba di sini adalah harfu jarrin, huruf jar. Tapi huruf jar ini bermacam-macam. Namanya bermacam-macam. Ada lil mushahabah, ada lil isti'anah. Sama dengan waw. Waw itu adalah misalnya bisa waw atof, bisa waul ibtida, bisa waul ma'ah, sama-sama wa itu. Sama-sama wa. Itu artinya ini dilihat dari sisi ilmu nahwunya. Jadi beliau ini kan memang ilmunya udah sempurna. Artinya itu semua alat itu sudah dikuasai. Apalagi ilmu nahwunya itu ilmu dasarnya itu udah dikuasai. Oleh karena itu di sini sepertinya pendapat-pendapat ulama tafsir dimasukkan, pendapat-pendapat ulama nahwu juga dimasukkan, dan dari segi usul fikihnya juga dimasukkan. Karena memang itu nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu ketika kita memahami Al-Quran, itu tidak hanya dari terjemah. Itu bahayanya kalau memahami Al-Quran terjemah. Akhirnya dia yang dipahami bukan Al-Qur'annya tapi terjemahannya, bukan Al-Qur'annya. Karena bahasa Arab itu ada yang sulit untuk dikatakan dalam bahasa Indonesia. Ada yang tidak bisa diterjemahkan, tapi bisa diartikan tapi tidak bisa diterjemahkan. Ada yang seperti itu. Oleh karena itu, untuk memahami Al-Qur'an itu tidak boleh hanya dengan arti. Kalau memahami Al-Quran itu dengan arti saja, maka saya sampaikan 99% tersesat memahaminya. Kalau memahami Al-Quran dengan arti. Karena di dalam Al-Quran itu isinya adalah kadang tidak seperti yang kita baca itu. Yang kemarin ditanyakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kalau isinya adalah itu, manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali usahanya, maka usaha orang lain tidak akan bermanfaat. Tidak ada bermanfaat sama sekali. Contoh, ketika ada orang meninggal, nggak ada manfaatnya sama sekali sholat mayat. Sholat jenazah nggak ada manfaatnya. Kenapa sholat jenazah nggak ada manfaatnya? Karena di dalam sholat jenazah itu, di dalamnya adalah Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, mendoakan si mayat, ya Allah ampunilah dia, kan gitu. Kalau doa kita untuk si mayat nggak ada pengaruh, ngapain kita suruh sholat mayat? Satu lagi, kalau kita berdasarkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Ketika Nabi mau menyolatkan mayat, lalu ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, si fulan ini masih punya hutang 2 dinar. Lalu Rasulullah tidak mau menyolatinya. Ya sudah, solatilah kalian sahabatmu ini, aku tidak mau menyolatinya. Rasulullah nggak mau menyolati. Untung di situ ada Qatadah, sahabat Rasul. Ya Rasulullah, aku yang bayar hutangnya. Ya, Qatadah yang bayar hutangnya. Lalu Rasulullah menyolati mayat itu. Itu artinya apa? Amalnya Qatadah berpengaruh kepada orang yang meninggal tadi itu. Ini menunjukkan bahwasanya wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu nanti kalau digunakan sesuai dengan artinya itu akan benturan. Lalu gimana? Ulama tafsir itu menyampaikan wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu
Ikrimah menyampaikan itu bukan untuk umat Nabi Muhammad, tapi itu untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan diperuntukkan sama kita, tapi untuk umat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ibnu Abbas menyampaikan itu sudah mansuhul hukmi, hukumnya sudah dinasah, sudah dimansuh. Jadi kalau kita memahami Al-Quran hanya dengan arti, itulah yang jadi susahnya tadi, yang jadi salahnya tadi. Maka untuk memahami Al-Quran perlu ilmu nahwu, perlu ilmu shorof, perlu ilmu usul fikih. Kalau nggak tahu, nggak punya ilmu usul fikih, yakin itu tersesat nanti memahaminya. Satu contoh lagi, di dalam surah An-Nisa kalau nggak salah, ayatnya panjang. Di penghujung ayat itu ada kalimat wa antajma'u bainal ukhtaini. Tidak boleh kita menikahi dengan cara mengumpulkan adik beradik perempuan sekaligus dinikahi. Kakaknya dinikahi, adiknya dinikahi saat itu juga. Tidak boleh. Tapi kalau satu-satu boleh. Kakaknya dulu dinikahi, begitu kakaknya dinikahi meninggal. Itu adiknya, nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi dalam keadaan hidup tidak boleh yang seperti itu. Lalu pemahamannya apa? Oh, kalau begitu adik beradik saja yang nggak boleh. Adik beradik yang nggak boleh ini. Lalu kalau seandainya dia kita nikahi dan dia punya bibitnya masih cantik, kan nggak ada di Al-Quran. Oh, berarti boleh dong menikahi bibik dan ponakannya. Ini kalau memahaminya tidak dengan usul fikih, jadi boleh itu. Atau gini, ketika dia menikahi seorang perempuan, begitu ditengok neneknya masih cantik nih, akhirnya neneknya juga dinikahi. Nah kan belakangan ini ada kan, anak muda, masih muda, nikah dengan nenek-nenek kan ada kan? Nah, karena dilihat nenek itu masih cantik. Oleh karena itu, wah neneknya cantik sekali anakku nikahi. Jadi cucunya dinikahi, neneknya dinikahi. Di Al-Quran nggak disebutkan, di hadis dicari juga nggak ada. Kalau tidak dengan ilmu usul fikih yang seperti itu, boleh dilakukan, tetapi memahaminya tersesat. Kenapa? Yang dimaksud wa antajma'u baina ukhtaini itu adalah tidak boleh menikahi dua wanita yang kedua-duanya masih mahram. Siapapun itu, baik nenek dan cucu dan bibi atau kakak dan adik, itu maksudnya. Jadi di sini di dalam memahami Al-Quran itu tidak hanya dengan satu, tapi banyak perangkat-perangkat yang lain, termasuk ilmu balaghah itu juga untuk memahami Al-Quran. Oleh karena itu belakangan ini kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, cuman terjemahannya banyak tersesat yang seperti itu. Jadi gitu Pak. Seperti yang tersurat dalam Al-Ankabut ayat 45 ya Ustaz, kutlu ya, bukan ikro, bukan kutlu Quran, bukan ikro Al-Quran ya, yang apa? Al-Ankabut, kutlu bacalah kitab Quran yang telah dibawakan, padahal bukan ikro Quran ya. Iya, kutlu. Kutlu itu berarti ta'abur, menafsirkan betul-betul kan gitu ya, bukan sekedar membaca. Iya. Kalau saya carikan dari perkataan Ustaz. Iya. Iya. Karena di sini kan ditulis nih dalam video Quran ini, sunnah Rasul adalah membaca Al-Quran dan mentah bukunya, meminta begitu maksudnya. Ada yang nyebut begini, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berarti ini adalah mushafnya, ini dibaca begitu kan. Sementara ketika kita sholat, kita kan disuruh membaca ayat Al-Quran. Apakah yang dimaksud membaca Al-Quran itu dengan membuka mushafnya? Kalau membuka mushafnya, repot dulu zaman Nabi. Belum ada mushaf zaman Nabi. Yang ada itu adalah Al-Quran yang tertulis di dalam pelepah-pelepah korma, tertulis di dalam kulit-kulit binatang. Jadi ini penafsiran gitu ya. Jadi memaknai dari kalimat, dari tulisan Arab itu, kalimat-kalimat Arab atau kata-kata Arab itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau ikro artinya membaca, bisa jadi tidak seperti itu. Seperti nadhoro. Nadhoro dengan ro'a itu kan ada bedanya itu. Nadhoro kita
mengartikan melihat, ro'a juga melihat, tapi ada beda antara nadhara dengan ro'a. Dan ro'a itu sendiri itu artinya bermacam-macam. Ro'a artinya bisa melihat, ro'a artinya bisa pendapat. Man ro'a, siapa orang yang melihat, atau siapa orang yang berpendapat. Nah, jadi bahasa Arab itu tidak seperti yang diterjemahkan itu. Oleh karena itu di Al-Quran itu ada yang menerjemahkan, yang belakangan ini Al-Quran warna hijau dan berbatik-batik itu diterjemahkan surah Al-Maidah ayat 51. Disebutkan la tattakhidul yahuda wan nasara. Jangan mengambil orang Yahudi dan Nasrani itu di situ sebagai penolong, bukan penolong itu wali, itu artinya adalah pemimpin. Aulia itu maksudnya di situ adalah pemimpin. Artinya jangan mengambil orang yang tidak Islam untuk menjadi pemimpin. Maksudnya adalah seperti itu. Dan di tafsir-tafsir itu dijelaskan tidak ada satupun mengatakan teman setia. Yang ada adalah pemimpin, bukan teman setia. Sementara di situ teman setia. Makanya akhirnya di situ ditulis teman setia. Siapa tahu nanti pada pemilihan yang berikutnya itu tidak jadi masalah lagi. Oh, rupanya teman setia, bukan pemimpin. Baik, dari Bapak ada. Saya minta waktu dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tentang pembahasan huruf ba pada bismillah, Ustaz. Yang pertama adalah al-musahabah, itu kita mendapat mengharap keberkahan. Ya, biar dengar semuanya. Lalu bagaimana kalau iktikat, satu iktikat gitu kan? Kalau kita lihat dalam kitab hitam di mana hasil baca itu hitam, saya lupa saya. Itu dia memang itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Jadi dikatakan di dalam hadisnya itu inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani yasin. Dan seterusnya itu sampai ke bismillah itu tadi. Sesungguhnya setiap sesuatu itu punya jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Itu tertulis di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi tafsir Ibnu Katsir yang tertulis di dalam HP, itu nggak ada, itu saya cari. Tetapi kalau cetakan aslinya ada itu. Saya punya tafsir Ibnu Katsir itu ada 5 jilid. Semuanya ada 5 jilid. Tapi bukan terjemahan yang aslinya. Jadi di situ saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir itu memang ada hadis yang menyatakan seperti itu. Jadi memang ada arahan atau petunjuk yang seperti itu. Apakah merubah dari al-musahabah? Nah, itu maksudnya adalah bukan ketika membaca jantungnya Al-Quran dengan Yasin itu artinya kita melalaikan seluruhnya, ya sudah ambil jantungnya saja, yang lainnya akan ngikut. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika dia memegang jantungnya itu artinya dia sudah memperoleh yang lain-lainnya. Ketika dia sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena Al-Quran itu terkumpul dari induknya, maka dikatakan Al-Quran di dalam Al-Quran itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan Ummul Quran. Ketika kita membaca Ummul Quran itu artinya kan induknya Al-Quran. Oleh karena itu ada istilah Ummul Quran. Maka ketika kita membaca Ummul Quran bukan berarti kita meniadakan yang lain, tidak. Tetapi ketika kita sudah membaca Ummul Quran itu artinya yang lain-lain sudah ngikut. Bukan berarti kalau sudah ngikut itu terus dia tidak boleh masuk di situ, tidak. Dan juga dengan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah terkumpulnya seluruh Al-Quran setelah, istilahnya kalau istilah Mbah Yai Gopur itu, Al-Quran itu diperes katanya jadi surah Yasin. Surah Yasin diperes jadi surah Fatihah. Surah Fatihah diperes jadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, itulah akhirnya manjurnya Bismillahirrahmanirrahim, karena itu adalah peresan dari
Al-Quran itu tadi. Jadi bukan berarti ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian terus nggak usah dibaca lagi yang lain, tidak, ya tetap dibaca. Cuman ini adalah inti sarinya begitu. Nah, yang rajah tadi itu bahasa kita adalah rajah. Kalau bahasa kitabnya namanya al-awfaq atau wafak. Apakah itu bertentangan dengan akidah? Jawabannya adalah bisa bertentangan, bisa tidak. Kapan itu dikatakan bertentangan? Kalau yang melihat rajah itu adalah rajah inilah yang bisa menyelamatkan segala-galanya, maka itu akan merusak akidah. Tetapi kalau memandang rajah ini adalah seperti motor, rajah ini adalah seperti mobil yang bisa menghantarkan cepat, maka itu hanya wasilah. Jadi rajah itu hanya wasilah. Bukan rajah itu adalah sebagai penolong, tetapi rajah itu adalah sebagai wasilah. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hambal disebutkan di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqil Haq Azza wa Jalla, ketika ada orang yang sakit dia nulis rajah. Rajahnya itu ditulis dari surah Al-Quran, ditulis. Begitu ditulis kemudian terus dilipat-lipat. Ketika dilipat-lipat itu pas begitu ngalungkan, apa bunyinya? Allahumma shfi, ya Allah sehatkan orang yang memakai kalung dari rajah ini. Itu ada di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqil Haq Azza wa Jalla, dan sudah ada terjemahnya, tapi terjemahannya hanya dicomot-comot, tidak diterjemahkan secara keseluruhan. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu orang yang sangat dekat dengan rajah. Artinya beliau juga melakukan seperti itu. Dan bahkan beliau menjelaskan di dalam kitabnya itu, kalau ada seorang perempuan yang sulit untuk melahirkan, maka ditulis di piring dengan tinta, ditulis di piring. Nah, nanti ayat itu ditulis di piring terus dilebur dengan air. Begitu dilebur dengan air, air itu diminumkan kepada perempuan yang sulit melahirkan tadi, lebihnya diusapkan ke perutnya, maka Allah akan memudahkan lahirnya anak itu. Jadi intinya, apapun yang kita lakukan kalau ujungnya adalah Allah, itu hanya sekedar perantara, maka tidak akan merusak akidah. Jangankan itu, minum paracetamol bisa merusak akidah. Mantap, ini paracetamol yang merek ini minum langsung sehat. Dia meyakini paracetamol itulah yang menyehatkan, bukan Allah yang menyehatkan. Jadi minum paracetamol itu juga akan merusak akidah kalau kita salah persepsi bahwasanya paracetamol itulah yang menyembuhkan. Kita meminum air putih yang dibacai doa oleh kiai, dia yakin Masya Allah air itu hebat sekali setelah dibacai doa oleh Pak Kiai. Akhirnya dia minum air itu, sehat sakitnya. Dia yakin air itulah yang menyembuhkannya. Syirik yang seperti itu nggak boleh. Tapi kalau Allah memberikan kesehatan melalui air yang dibacakan doa oleh kiai, ini ujungnya adalah Allah. Jadi untuk mengatakan syirik itu tidak semudah dan tidak segampang yang kita lihat. Karena yang kita lihat itu sesungguhnya bisa tidak seperti itu yang kita lihat. Contoh itu tadi, Imam Ahmad bin Hambal seakan-akan mengalungkan wafak tadi di leher orang yang sakit. Kalau orang melihat, akhirnya dia buat juga, terus dikalungkan juga gitu. Akibatnya belum tentu sama itu. Akibatnya belum tentu sama. Efek dari mengalungkan belum tentu sama. Kenapa? Karena yang mengalungkan tadi mintanya kepada Allah. Dia mintanya kepada yang dikalungkan tadi. Dia mintanya ke benda tadi. Ya nggak bisa ngapa-ngapain benda. Adanallah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.